Hasya berdiam diri, menatap pernak-pernik yang dijual di pasar yang dia dan Gia datangi. Kalung sederhana dengan liontin harimau itu mencuri perhatiannya. "Bang, ini dijual?" tanyanya bodoh. Abang-abang yang punya dagangan sampai heran sendiri, lah gunanya dipajang gini apaan kalau bukan dibeli. Aneh-aneh saja pertanyaan gadis ini. "Ibunya mana, Dek?" "Hasya datang sama tante," katanya polos, menjawab pertanyaan mas-mas penjual itu. "Jadi ini dijual kan, Mas?" tanyanya lagi. "Dijual, Dek," jawabnya. Hasya tersenyum. "Harganya berapa, Bang?" "Gocap, 100.000 aja." Hasya terbelalak mendengarnya. "Gocap dari mana itu?" "Gocap apaan, Bang? Itu mahal." "Yang gocap mah, 5.000 atau 10.000. Bayar parkir doang itu, Dek, jadi mau dibeli apa kagak?" Hasya mendengus. 40.000 aja, Bang." Hasya ambil. "Wah, kalau itu sih rugi bandar." Hasya menunduk. Dia menyukai kalungnya tapi harganya kenapa mahal sekali. Melihat itu, abang-abang penjualnya jadi kasihan sendiri. Wajah Hasya sangat terlihat memelas dan seperti ini menangis. "Ya udah, 60.000 aja deh buat adeknya." 50.000 aja, Bang, uang Hasya cuma segitu, katanya mengeluarkan uang 50 ribuan. Abang-abang penjualnya mengangguk, memberikan kalung yang Hasya inginkan. "Makasih ya, Bang." Senyumannya merekah, cerah seperti sinar matahari. "Adek datang ke pasar sama siapa?" Hanya mendonggak, menatap abang-abang baik yang memberinya diskon untuk kalung yang dia beli. "Tadi karena Hasya bilang sama tante," ucapnya. "Oh, lupa," kekeh abangnya, meringis sendiri. "Anak kecil nggak boleh keluyuran sendirian, apalagi di pasar gini, rawan hilang. Jadi hati-hati, mending tantenya ditungguin di sini nanti takutnya kamu diculik." "Nggak apa-apa, Hasya cari aja. Tadi katanya mau beli serai dulu." Abang-abangnya menghalangi. "Nanti kamu hilang, banyak kejadian anak hilang. Kalau kekeh mau pergi, hati-hati aja." Hasya mengangguk, mengucapkan terima kasih dan berlalu mencari Gia yang katanya tadi membeli serai. Semoga nggak diculik, tantenya juga. Ngapain biarin ponakannya jalan-jalan sendirian di pasar? Gumam abang penjual. Kembali pada Hasya, gadis ini akhirnya menemukan Gia yang sudah selesai dengan semua pesanannya. "Kamu dari mana saja? Tante kira kamu hilang tadi." Hasya terkekeh. "Tadi lihat jajanan pas SD, jadi kepengen soalnya dulu nggak sempat kebeli." Dia tersenyum tipis. "Ya sudah, ayo pulang. Semua belanjaan kita udah dibeli." Hasya mengangguk. Mereka berdua keluar dari salah satu pasar tradisional ini. Beruntung tadi Gia datang ke pasar diantar salah satu supir tuan besar. "Nanti di rumah, Hasya bantuin tante tata semua belanjaan tadi ya." "Siap," katanya dengan hormat. Di sepanjang perjalanan, Hasya tak henti-hentinya tersenyum lebar. Membuat Gia yang di sampingnya bingung namun senang juga. "Kenapa, kamu sepertinya sangat bahagia?" "Enggak, Hasya cuma senang aja. Uang gaji Hasya banyak, padahal kerjanya nggak berat-berat banget. Yang penting rajin, tuan besar murah hati. Apalagi nyonya besar dulu. Ibunya tuan muda ya, tante?" tanya Hasya. Dia mengangguk, membuat Hasya jadi penasaran sendiri. Kan dia datang ke rumah besar itu baru-baru ini. Nyonya besar dulunya seperti apa? Dia terdiam. "Baik, beliau baik," katanya. "Tante, masalah Damian yang ngamuk itu."
Pas Hasya dibawa dan besoknya lagi sudah ada di dalam kamar, saat itu bukannya ada seorang wanita di samping Tuan Besar. Itu siapa? Dia terdiam, harus menjelaskan seperti apa dia. Dia. Duk. Keduanya kaget, menoleh cepat pada supir yang juga sama kagetnya. Maaf, tidak lihat baru tadi, ucapnya. Hati-hati Pak, pelan-pelan saja yang penting selamat. Supir itu mengangguk, dan dia menjadikannya sebagai alasan untuk tidak perlu menjelaskan wanita yang Hasya maksudkan itu. Tante, pertanyaan Hasya yang tadi. Nanti saja ya, Tante masih shock sama kejadian tadi, ucapnya memotong perkataan Hasya. Gadis ini terdiam, tidak memaksa. Mungkin memang lain kali dia tanyakan lagi, pada Damian. Lampu merah, Damian menghentikan motornya. Menatap setiap detik yang tertera ternyata membuatnya terasa lama, melempar tatapan ke arah lain. Damian malah salah fokus dengan toko kue manis yang baru dia lihat, padahal jalanan ini adalah jalan yang dia lewati setiap hari. Melihat toko itu, pikirannya justru mengarah pada Hasya. Kalau dia membelinya, pasti Hasya suka. Gadis itu tidak pernah memakan makanan yang begitu, dan kebanggaan bagi Damian memberikan kebahagiaan kecil pada gadis itu. Rela memutar balik, membutuhkan waktu memang. Tapi tidak apa, demi Hasya Damian rela. Kini kue macaronnya sudah di tangan Damian, tersenyum tipis. Pemuda ini menaiki motornya, tidak sabar memberikan macaron manis ini untuk Hasya. Yang dipikirkan justru sekarang tengah sibuk dengan urusan pekerjaannya, setelah membantu Gia membereskan masalah rempah-rempah Hasya berpindah ke kamar Damian. Karena memang tugas awalnya adalah membersihkan kamar pemuda itu. Baju kotor malah dibawa ke sini. Hasya memungut baju kotor bekas yang Damian pakai yang kini tergeletak mengenaskan di lantai ruang ganti. Memangnya apa yang bisa diharapkan dari laki-laki, mereka kan suka begini. Taruh dimanapun yang senangi. Handphone Hasya bergetar, gadis ini mengambilnya di saku bajunya. Yang ternyata Dinda menelpon. Hasya. Teriak Dinda heboh di detik pertama Hasya mengangkat panggilannya, menjauhkan handphone ini dari telinganya. Hasya mengusap kupingnya yang berdengung. Kenapa Din, bicaranya jangan teriak-teriak gitu. Gue punya 2 tiket nonton nih, mau ngajakin lo. Gimana? Gimana ya Din? Hasya berpikir, apa bisa? Mau ya, gue nggak ada teman. Mana tiketnya, beli 2, ucap Dinda memohon. Ngapain lo? Suara datar nan angkuh itu menyapa indera pendengaran Hasya, menoleh ke asal suara. Hasya berbalik badan hingga menatap Damian sepenuhnya. Siapa Hasya? Tanya Dinda di seberang sana. Ngapain lo di sini? Tanya Damian sekali lagi. Aku mungutin baju kotor kamu, ucap Hasya, kembali melanjutkan tugasnya. Damian yang masih di depan pintu melotot kaget begitu benda paling pribadinya Hasya pegang. Sya, lepas enggak? Teriaknya hingga Dinda yang masih terhubung lewat telepon ikut kaget, apalagi Hasya. Kenapa sih, ini kan kotor juga. Mau dicuci. Dengan tampang sepolos panci, Hasya mengangkat kolor Damian bahkan menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Memukul jidatnya sendiri, hilang sudah harga diri Damian di depan gadis ini. Benar-benar hilang. Lepas enggak? Bentaknya lagi. Apa sih, mau dicuci ini?
Kekeh Hasya. Damian, apa-apaan sih? Teriak Hasya begitu Damian maju dan merebut paksa kolor itu. Balikin sini. Hasya melompat-lompat untuk mengambil kembali kolor yang Damian angkat setinggi mungkin. Damian. Rengeknya. Damian balikin auh. Di seberang sana, Dinda yang menjadi saudara pendengar setia melotot kaget mendengar Hasya yang seperti main asteris sah. Shallow, kata-kata Dinda terputus karena Hasya mematikan sambungan telepon mereka. Hasya mengelus dirinya sendiri, menatap Damian yang berada di atas tubuhnya dengan kolor yang diperebutkan. Bangun, badan kamu berat. Damian yang terpaku segera bangun, apa tadi? Astaga, kolor pembawa musibah dan kebaikan. Gue cuci sendiri. Ucap Damian. Cuci sama pekerja lain, kamu ini apaan sih? Hasya merebut paksa kolor itu, menaruhnya di keranjang cucian yang dia bawa. Nyebelin lo. Semprot Damian, kembali pada mode galaknya. Yang nyebelin kan kamu, dasar cowok plin-plan. Lo cewek plin-plan, balas Damian. Kenapa jadi aku, kan kamu yang mulai duluan? Hasya berdiri, diikuti Damian. Kamu lihat, bongkong aku sakit karena kamu. Jatuh kira-kira dong, masa numpang tubuh yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Mana gue tahu bakalan jatuh nimpa lo. Damian mendengus, berjalan keluar dari ruang ganti diikuti Hasya yang masih mengelus bongkongnya. Nih, ucap Damian melempar tas belanja kecil dengan tulisan logo toko kue tadi. Apa ini? Tanya Hasya. Buta lo, lihat kan tulisannya kue. Ya udah sih, gak perlu galak-galak begitu. Hasya membukanya, melebarkan mata melihat kue macaron yang ingin sekali dia cicipi tapi tidak kesampaian. Ih, ini kue yang aku pengenin banget. Respon sempurna, buktinya Damian tersenyum puas. Gue pulang bawain buah tangan, lo mana? Pamrih kamu, katanya, tak ayal Hasya merongos sakunya. Mengeluarkan kalung yang dia beli di pasar tadi. Cocok buat kamu, gambar harimaunya jelasin kamu banget yang galak. Apa? Kagetnya. Sebenarnya mau beli yang ada bunglonnya, soalnya kan kamu sifatnya sama kayak bunglon. Berubah terus. Kekeh Hasya. Nggak suka. Hasya tidak mendapati respon positif dari pemuda ini. Ya udah, aku ambil lagi aja kalau gitu. Damian menyembunyikannya dengan cepat, kalau lo kasih, nggak boleh diambil lagi. Tapi kan kamu nggak suka. Meski jelek, gue menghargai. Gengsi terus, tinggal bilang makasih aja susah ya bun. Semoga suka, walaupun murah, tapi aku belinya pakai perasaan. Semakin Hasya berkata begitu, semakin besar kepala juga Damian. Senyumnya tak kunjung padam, Damian masih saja salah tingkah. Beli pakai perasaan? Aduh, Damian kan jadi susah dengan hatinya sendiri. Enggak, gila gue. Gumamnya menamparkan pipinya sendiri. Damian membuang napas kasar, kalung ini memang murah sih, tapi... Gue nggak boleh baper, an asteris eng. Umpatnya. Bagaimana kalau perasaannya adalah cinta sepihak? Hasya tidak menyukainya sementara Damian menyukai gadis itu hingga hampir gila begini. Sialan. Mengacak rambutnya sendiri, kenapa Damian baru kepikiran sekarang? Nggak boleh, gue nggak akan kena cinta sepihak. Hasya juga harus suka sama gue. Tekadnya. Damian tersenyum licik. Damian menyusun banyak sekali strategi untuk membuat Hasya suka padanya. Keesokan paginya, rutinitas seperti biasa.
Damian dan Hasya yang selalu berangkat bersama ke sekolah. Tapi, bedanya sekarang Damian yang menunggu Hasya bukan Hasya yang menunggu pemuda itu, seperti biasanya. "Loh, kamu udah nunggu lama?" Hasya buru-buru berjalan mendekat ke arah Damian yang duduk manis di atas motornya. "Kenapa? Salah?" semprotnya. "Galak banget, kan cuma nanya." "Pertanyaan lo nggak bermutu," ucapnya. Hasya mendengus, salah mulu. Perasaan pertanyaannya tidak pernah benar di mata, hati maupun telinga pemuda ini. "Kamu tumben nunggu duluan, biasanya kan lama banget sampai aku telat." Damian tersenyum tipis, "Mau aja, kenapa?" Hasya menggeleng cepat, "Macaron yang kemarin itu, makasih. Aku suka banget, manis pokoknya the best." Ucapnya memberikan 2 jempol. Damian tersenyum bangga, semakin besar kepala dipuji begitu. "Kamu senyum gitu, kesan galaknya hilang." "Aduh, Hasya tolong diam. Damian bisa jantungan lo sama kata-kata kamu. Cepean, telat gue gantung lo." Hasya mencebik, baru juga senyum sekarang udah galak lagi. "Ceka, lama banget sih lo." Damian merebut helm yang akan Hasya pakai, "Majuan sini, lo kira tangan gue panjangnya ngalahin Kunti?" "Ya siapa tahu," ucapnya terkikik, maju 3 langkah hingga benar-benar di depan Damian. "Lo pasang helm aja lama, kayak anak kecil," omel Damian. Dengan perhatian, Damian menyelipkan anakan rambut Hasya agar tidak mengganggu perlihatkan gadis ini. "Lo tuh ya," ucapnya menggantung. "Aku apa?" tanyanya bingung dengan kalimat selanjutnya. "Lo cantik." Hasya melotot, tidak salah pendengarannya tadi. Damian mengatakan kalau dirinya cantik. "Aku." Damian mendengus, sudah tahu malah nanya. Pertanyaan tidak berbobot sama sekali, niatnya mau bikin baper malah bikin emosi. "I lo." Katanya tidak mood. "Emang kamu pernah lihat tai aku?" Menggeram, Damian ingin meremukkan saja otak polos nan bego ini. "Jijik, ngapain gue liatin kuning punya lo?" "Kan tadi katanya I aku, berarti kamu udah pernah lihat dong." Astaga, pagi-pagi bahas itu, kurang ajar banget sih Hasya ini. Udah, naik cepetan. Gerah gue landenin lo. Kamu nggak mandi ke sekolah, sampai gerah gitu. "Ih, jorok banget," ucapnya, menaiki motor Damian dengan bantuan bahu pemuda ini. "Silensya, atau gue lakban bibir lo," ancamnya mulai kesal. "Gitu aja marah," dengus gadis ini. "Gitu aja. Syah, Damian itu pengen ngegombal loh." Tapi jatuhnya ngegembel gara-gara otak kamu yang nggak sampai. "Apaan ini? Lo lihat kartu ATM malah nanya, jaga-jaga. Siapa tahu si breng X itu ganggu lo lagi. Lah terus hubungannya sama kartu ATM? Bisa pegang aja, butuh nanti," ucapnya, menjelaskan pun percuma. Yang ada emosi dia. "Eits, seneng banget kayaknya," ucap Wira, menghadang langkah Hasya dan Dinda. "Makasih lo udah traktir kita semua, lain kali gitu lagi ya," ucap Bagus ikut-ikutan. Dinda memutar bola matanya malas, "Baru tahu gue, geng yang katanya paling keren sejak kata tahu-taunya minta traktiran." "Malu dong, nggak ku kaya tapi ternyata, gitu deh." "Dina," tegur Hasya. "Lo pikir hebat,
bisa bayarin makanan sekantin. Nggak nyet, hebat kalau duit Lola ini minta bantuan pacarnya, Darren berkata sesinis itu. Apa gunanya punya kalau nggak digunain? Dinda yang sudah emosi tingkat langit dengan tingkah sok Darren, jatuhnya jijik, kenapa dulu dia takut pada pemuda ini? Baru saja akan mengeluarkan ulti suara cemprengnya, tapi keduluan Hasya yang berbicara dengan kalimat semenohok itu. Matre, ucapnya tak senang. Gunanya pacar aku kaya, lagian dia nggak marah aku pakai uangnya. Malahan dia suruh aku pegang semua uang yang dia punya. Hasya mengeluarkan handphonenya, di balik silikonnya ada kartu ATM Damian. Memperlihatkannya pada ketiga pemuda yang selalu mengganggunya ini. Makasih udah ajak semua siswa makan di kantin dengan bilang aku yang traktir, benar kata Dinda. Aku sedekah aja sama yang gak mampu meski traktirannya dengan paksaan. Hasya tersenyum manis seperti biasanya, menggenggam tangan Dinda untuk melewati si biang kerok SMA antarbangsa ini. Ketiga pemuda itu terpaku, yang tadi beneran Hasya. Gadis lemah lembut yang tidak pernah marah meski dibully. Anjir keren banget lo, bisik Dinda setelah mereka lumayan jauh dari Darren and the gang. Hasya menarik tangan Dinda ke dekat toilet khusus perempuan, sesampainya di dalam. Hasya menahan napas lalu membuangnya, memegang dadanya yang berdegup kencang. Tingkahnya ini tentu membuat sang sahabat bingung. Kenapa lo? Aku tegang, Din, ucapnya, kalimat singkat dan membuat Dinda berpikir aneh. Hah, tegang apaan? Tanyanya meringis. Tadi itu, aku nggak percaya bisa bilang kalimat yang begitu ke Darren dan teman-temannya. Kasar nggak sih kalimatnya? Dinda menepuk jidat, dia pikir Hasya kerasukan apa ternyata hanya pura-pura. Tadi itu keren, gue sampai nggak ngelin lo. Sumpah. Ucapnya mengangkat jari membentuk V. Sebenarnya ini Damian yang suruh, katanya aku pasti digangguin lagi sama anak-anak nakal itu. Makanya dia kasih aku kartu ATM sama PIN-nya. Dinda terbatuk-batuk, what sampai dikasih PIN? Gila-gila, hubungan kalian sebenarnya udah sampai tahap mana sih? Jangan bilang cuma temen, ini tuh udah lebih dari sekedar teman. Lo terjebak HTS deh kayaknya Sya, ucapnya lagi. HTS. Dinda mengangguk cepat, HTS tuh hubungan tanpa status, dan itu cocok untuk kalian berdua. Cuma berlindung di balik kata teman, tapi nyatanya perlakuan Damian ke lo udah lebih dari teman. Jangan mulai, dia itu keturunan. Keturunan Morgan, anak pemilik perusahaan besar yang bahkan menguasai perdagangan Asia. Namanya dikenal banyak orang, apalagi wajahnya yang tampan, ucap Dinda melanjutkan kalimat Hasya. Tapi itu bukan masalah, asalkan dia suka sama lo suka sama dia terus orang tuanya setuju. Udah Din, aku nggak mau bahas, ucap Hasya. Kau nggak mau berekspektasi tinggi, aku sama Damian bagaikan langit sama bumi. Kami ditakdirkan menjadi majikan dan pembantu, jadi aku mohon jangan berekspektasi tinggi. Dinda bungkam, salahnya atau salah Hasya? Tapi orang lain juga akan berpikir sama sepertinya, perlakuan Damian pada Hasya itu bukan sekedar perlakuan baik seorang majikan pada pembantunya. Dan Dinda juga yakin, sangat yakin kalau Damian menyukai Hasya. Hanya saja pemuda itu tidak mengungkapkannya dengan gamblang karena sesuatu yang hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Ayo ke perpus, tadi Bu Ida suruh ambil buku kan? Dinda mengangguk, mengikuti langkah Hasya untuk keluar dari toilet sekolah.